Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mengimplementasikan terkait teknik presentasi yang baik. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yufrismawati dengan NIM 2101512. Saya sebagai pemateri. Halo, saya Fatida Devita Maharani dengan NIM 2107214. Saya di sini sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Mernesi Rosidayanti dengan NIM 2108187. Di sini saya sebagai pemateri. Halo, saya Sasa Sandra Dewi dengan NIM 2108149 sebagai notulen. Halo, saya Sinta Hairani dengan NIM 2109448 sebagai moderator. Halo, saya Syifa Fauzi Anwar dengan NIM 2108142 sebagai audiens. Baik, perkenalkan diri sampai di sini. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya diri semua? Apakah baik? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah senang sekali. Perkenalkan, saya Sinta Hairani yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para audiens yang telah hadir di acara webinar Pendidikan Bahasa Indonesia dengan tema membangun konsep presentasi yang kreatif di masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini, materi akan dibahas oleh 3 narasumber kita, yaitu pertama ada Dinda Yufrismawati, kedua ada Fani Devita Maharani, dan ketiga ada Mernisi Roshidayanti. Melalui pemaparannya berjudul teknik presentasi. Baik, narasumber kita sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 3 sesi, dan di sesi pertama itu narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit, dan selama pembicara menyampaikan materinya, peserta diperbolehkan melakukan interupsi, dan setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi dokumentasi dengan para peserta webinar, dan yang terakhir sesi penutup yang akan ditutup oleh saya sendiri sebagai moderator. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Dinda, Fani, dan Mernisi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian presentasi. Nah, presentasi itu sendiri yaitu penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar atau halayak yang mengikuti presentasi. Nah, untuk kegiatan presentasi itu sendiri biasanya dilakukan dengan cara menyampaikan suatu topik yang telah disusun secara menarik dalam sebuah tampilan yang akan disampaikan oleh pembicara. Dan untuk orang yang menyampaikan materi itu sendiri disebut sebagai presentator atau presenter, sedangkan untuk orang yang menghadiri presentasi disebut sebagai audiens. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke, baik. Jika tidak, maka saya lanjut ya. Untuk materi berikutnya, boleh di next. Nah, di sini ada tujuan dari presentasi. Untuk Tete-Tete sendiri, ada yang tahu nggak tujuan dari presentasi itu apa aja? Wah, sepertinya tidak ada yang tahu. Bisa dilanjut mungkin untuk dijelaskan. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Tujuan dari presentasi itu terdiri dari yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, untuk menyampaikan informasi ini disampaikan bisa berupa materi edukasi
keuangan, informasi, atau sekedar pemberitahuan. Selanjutnya yaitu meyakinkan pendengar, presentasi itu harus berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis untuk meyakinkan pendengar. Kemudian ada menghibur pendengar. Nah, kalau kita menyampaikan informasi yang terlalu serius, itu bisa membuat audiens jenuh dan presentasi itu jadi kurang menarik. Untuk itu, moderator ataupun pembicara pada presentasi itu harus bisa menghibur, tetapi tetap relevan dan bersikap profesional. Dengan begitu, peserta dapat menikmati presentasi yang dilakukan. Kemudian ada memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Untuk mencapai tujuan presentasi, seorang pembicara dalam presentasi itu harus mampu membimbing dan memotivasi peserta agar dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang ada dan telah disampaikan dalam presentasi tersebut. Kemudian membuat suatu ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu bisa disampaikan melalui presentasi. Nih, contohnya ketika sebuah perusahaan mengalami sebuah masalah yang sulit dipecahkan, maka dibutuhkan orang lain untuk dapat memberikan argumen atau ide solusi dari masalah tersebut yang dikemas dalam bentuk presentasi. Kemudian ada menyentuh emosi pendengar. Jadi pembicara selain harus dapat menyampaikan materi dan informasi dengan baik, juga harus dapat menyentuh perasaan dan emosi peserta yang menghadiri presentasi. Kemudian yang terakhir ada memperkenalkan diri. Presentasi juga bisa nih berfungsi untuk memperkenalkan diri. Contohnya itu seperti menyebutkan nama, riwayat hidup, dan data-data lainnya sehingga dapat dikenal oleh audiens. Itu saja sih. Ada pertanyaan terkait tujuan presentasi? Bagaimana untuk para audiens? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum, Teh. Mungkin nanti di akhir ada. Dari saya cukup deh. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Dinda yang telah membawakan materi yang sangat baik mengenai pengertian dan tujuan dari presentasi. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan persiapan presentasi. Jadi tahapan persiapan presentasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang dalam pemilihan judul. Maksudnya di sini kita harus tahu dulu latar belakang judul yang ingin kita pilih itu seperti apa. Kemudian kita menentukan masalah atau perumusan masalahnya. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan rumusan masalah tersebut? Caranya yaitu dengan menggunakan sistem pertanyaan 5W1H. Nah, teman-teman pasti udah tahu 5W1H itu apa. Jadi 5W1H itu ada what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana permasalahan yang akan kita bahas. Dan yang ketiga ada tujuan dan manfaat penyampaian masalah. Kita sebagai presentator atau pemateri harus menyampaikan permasalahan dari tujuan yang ingin kita sampaikan. Dan juga tidak lupa memberikan manfaat kepada para audiens dari materi kita. Kemudian kita beralih ke tahapan presentasi yang kedua, yaitu isi. Di sini diuraikan secara lengkap dan rinci mengenai permasalahan yang ingin kita bahas. Oleh karena itu, kita sebagai presentator atau pemateri harus membaca resensi sebanyak-banyaknya. Karena jika kita membaca satu materi referensi saja, maka materi tidak akan menarik dan sangat monoton, sehingga audiens atau para pendengar akan bosan mendengarkan materi yang ingin kita sampaikan. Terus tahapan persiapan presentasi yang terakhir itu ada kesimpulan. Setelah materi dibawakan, kita sebagai presentator atau pemateri memberikan kesimpulan dan tidak lupa memberikan saran kepada audiens atas materi yang telah kita berikan. Slide selanjutnya, Teh. Nah, setelah menjelaskan tentang tahapan persiapan presentasi, selanjutnya di sini ada tahapan melakukan presentasi. Yang pertama itu menguasai materi. Diawali dengan salam pembuka perkenalan diri oleh presentator atau pemateri dengan sikap simpatik dan sopan kepada para audiens. Yang kedua ada penyampaian materi.
Sampaikan judul materi, pendahuluan, isi atau pembahasan, kesimpulan, dan saran. Perhatikan waktu yang telah diterapkan. Sediakan pula waktu untuk sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, sampai di sini dari teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu dari beberapa materi yang udah aku sampaikan sebelumnya enggak? Izin bertanya, Teh. Dari PPT tersebut kan dijelaskan perhatikan waktu yang telah diterapkan. Bagaimana ya caranya agar durasi presentasi dengan materi yang kita bawakan itu cukup, tidak lebih. Kadang kan kalau misalnya kita presentasi di kelas, itu sering kayak durasinya sedikit, tapi materi yang kita bawakan tuh terlalu banyak. Apakah ada saran atau tipsnya, Teh? Oke, baik. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Teh Siva ya. Teh Siva, pertanyaannya ini sangat menarik. Jadi inti dari pertanyaan Teh Siva itu, ada nggak sih tips yang dapat kita lakukan agar waktu dan pemberian materi itu tidak lebih atau tidak kecolongan waktu gitu saat kita melakukan presentasi. Nah, ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama itu, pastikan kita tahu betul durasi waktu presentasi yang diberikan oleh panitia event organisasi tersebut. Kemudian, merencanakan konten atau materi kita dengan baik. Karena presentasi yang baik itu harus memiliki konten yang solid. Nah, maksudnya konten yang solid di sini itu kita sampaikan materi itu sesuai dengan kebutuhan audiens, pas dengan waktu yang ada, dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya itu lakukan latihan dengan baik sebelum melakukan presentasi. Kenapa? Karena dalam proses presentasi itu bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar dari pengendalian kita. Dan yang tips yang terakhir dan paling penting itu, kita mulai presentasi itu dengan tepat waktu. Karena melakukan presentasi dengan tepat waktu, bisa saja membantu kita menyampaikan materi sampai selesai dan tepat pada waktunya. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan Teh Siva. Bagaimana Teh Siva? Terima kasih, Teh Mernis. Sangat membantu sekali jawabannya. Oke, baik. Terima kasih juga Teh Siva. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu ada masih tahap melakukan presentasi. Yang ketiga itu ada mengelola tanya jawab. Berikan kesempatan pada audiens untuk memberikan pertanyaan, pelajari pertanyaan tersebut, kemudian jawablah secara singkat dan jelas, seperti contoh yang kita lakukan sebelumnya dengan Teh Siva ini. Terus yang keempat ada mengakhiri presentasi. Nah, ini akhir dari melakukan presentasi. Di mana akhir presentasi itu kita sebagai presentator mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kesalahan, kemudian tutup dengan ucapan salam. Mungkin itu saja sih materi singkat yang saya jelaskan. Baiklah, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Mernis yang sudah menyampaikan materi sebelumnya dengan sangat baik. Kemudian di sini ada teknik presentasi. Ada 6 teknik presentasi. Yang pertama, tunjukkan passion dan sikap semangat. Sampaikan materi dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, perhatikan intonasi bicara. Yang keempat, gunakan clue card hanya jika diperlukan. Yang kelima, jangan fokuskan pandangan ke satu titik. Yang keenam, kenali audiens. Dan di sini juga ada teknik presentasi. Teknik presentasi merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri maksudnya penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media. Jadi, mengapa sih kita perlu belajar teknik presentasi? Karena dengan belajar teknik presentasi, kita dapat memahami, menguasai teknik presentasi. Kita juga dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih efektif. Kemudian di sini ada 4 hal yang perlu kita kuasai untuk bisa disebut memiliki kompetensi presentasi. Yang pertama ada analisis audiens atau audience analysis. Yang kedua presentasi terstruktur atau struktur presentation. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi atau communication skill. Dan yang terakhir yaitu pemahaman atau kepekaan antar pribadi atau interpersonal sensitivity. Kemudian, bagaimana sih teknik penyajian dari presentasi itu sendiri? Yang pertama, meminimalkan jumlah slide.
Maksudnya itu slide-nya tidak terlalu banyak jumlahnya dan juga tidak terlalu sedikit agar audiens tidak merasa bosan. Yang kedua, pilih font yang mudah dibaca oleh audiens dan pilih font yang bisa dibaca dari jarak jauh. Yang ketiga, jadikan teks tetap sederhana. Misalnya, masukkan poin-poin saja. Yang keempat, yaitu periksa ejaan dan tata bahasa. Itulah sedikit penjelasan mengenai teknik presentasi dari saya. Dan sampai sini, apakah ada dari audiens ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Teh. Ya, silakan. Teknik presentasi biasa dengan teknik presentasi yang lainnya pasti berbeda ya, Teh. Ada nggak sih cara atau melakukan model presentasi persuasif tuh bagaimana ya? Apakah ada teknik tersendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Teh Siva. Pertanyaannya sangat bagus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Siva. Bagaimana cara melakukan model presentasi persuasif? Ada 3 hal yang harus Anda miliki supaya presentasi Anda lebih persuasif. Sebelumnya, menurut Aristoteles, seorang filsuf zaman Yunani kuno, supaya orang lain mau menerima ajakan Anda, maka Anda membutuhkan 3 hal supaya argumen atau presentasi Anda lebih persuasif, yaitu ethos, logos, dan pathos. Nah, bingung kan apa maksud dari 3 hal tersebut itu? Yang pertama, ethos. Ethos itu kredibilitas. Mengenai kredibilitas dari presenter itu sendiri. Agar sebuah pesan persuasif bisa dipercaya, maka si pembawa pesan haruslah juga bisa dipercaya. Yang kedua yaitu logos atau logika. Logos masih berkaitan dengan logika. Agar sesuatu bisa dipercaya dan diikuti, maka hal tersebut harus masuk akal dan bisa diterima oleh rasio. Oleh karena itu, dalam berpresentasi, gunakanlah struktur yang runtut, jelas, dan mudah dipahami. Jikalau apa yang Anda sampaikan tidak jelas, maka berputar-putar, maka membuat orang kebingungan. Mereka tidak akan mengikuti apa yang Anda sampaikan. Yang ketiga ada pathos atau emosi. Pathos juga masih berkaitan dengan emosi. Emosilah yang akan menggerakkan seorang dalam membuat keputusan dan bertindak. Logika akan membuat seseorang mampu mempertimbangkan dan menganalisa, akan tetapi tanpa adanya emosi, seseorang tidak akan merasa terdorong untuk bertindak. Sekian jawaban dari saya. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada model presentasi. Di sini ada 3 model presentasi yang perlu kita kenal. Yang pertama, model presentasi persuasif. Persuasif itu artinya merayu, membujuk, dan menghimbau. Contoh dari model tersebut adalah memperkenalkan produk baru dalam kegiatan marketing, pengarahan kepada masyarakat, kemudian ceramah atau presentasi di bidang kerohanian atau agama, dan lain-lain. Dan yang kedua, di sini ada model presentasi penyampaian informasi. Contoh dari model ini yaitu seorang manajer yang sedang mempresentasikan status dari sebuah proyek atau rangkaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Misalnya laporan finansial, kebijakan pemasaran, atau penyampaian proposal untuk meminta dana. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada model presentasi pelatihan atau training. Contoh dari model ini misalnya pelatihan yang diberikan sehubungan dengan akan diterapkannya sistem ISO. Baik, apakah dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Teh. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pada para narasumber hebat atas paparannya yang begitu menarik. Mungkin para audiens
yang para audiens, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Teh, apakah boleh bertanya lagi? Boleh, Teh Syifa, silakan. Baik, Teh, terima kasih. Tadi kan saya sudah bertanya ya mengenai model presentasi, teknik presentasi, dan juga tips-tips mengenai durasi presentasi yang baik gimana. Nah, saya penasaran nih, gimana caranya, apa aja sih hambatan-hambatan yang terjadi pada saat presentasi dimulai? Itu, Teh. Baik, terima kasih Teh Syifa atas pertanyaannya. Bagaimana untuk para narasumber? Mungkin siapa yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Pertanyaan Teh Syifa ini kayaknya menarik banget nih, soal hambatan presentasi. Kita sering banget ya, kalau misalnya lagi presentasi di kelas, itu biasanya suka ada hambatan nih, misalnya nih. Yang pertama itu biasanya gugup. Sering banget kita jumpai kalau kita itu lagi presentasi, kita merasa gugup, karena yang pertama mungkin kita takut jika apa yang kita sampaikan itu tidak maksimal, itu ya. Ya, Teh, betul sekali. Iya, untuk solusinya juga ini bisa nih kita dapat mencari tahu lebih dalam nih tentang materi apa yang mau kita sampaikan supaya kita tuh merasa bahwa kita percaya diri dalam menyampaikan apa yang harusnya disampaikan gitu. Nah, kemudian ada tidak menguasai materi. Kita tuh biasanya terpaku sama pokoknya nanti kita harus menyampaikan materi dengan baik, dengan tepat gitu. Tapi kita sendiri tuh kadang lupa kalau kita tuh belum menguasai materi begitu dalam gitu. Dan hal ini tuh biasanya jadi sesuatu yang fatal karena ketika nanti kita presentasi, kita itu jadi terbata-bata dalam menyampaikan atau kita ragu dalam menyampaikan materi yang seharusnya kita sampaikan gitu. Dan kemudian ada juga biasanya blank saat presentasi. Nih kita tuh kadang suka tiba-tiba merasa, oh tadi tuh saya harus apa ya gitu. Saya harus menyampaikan apa ya gitu. Saya jadi lupa nih apa yang harus disampaikan. Nah ini tuh sering banget kita alami. Nah untuk seperti ini tuh kita bisa dengan mempersiapkan atau kita menguasai lebih dalam lagi nih. Seperti yang kedua tadi, yang mana kita sering tidak menguasai materi, dan di situ tuh jadi sesuatu yang fatal. Jadi keterkaitan antara yang satu dan lainnya. Dengan kita tidak menguasai materi, di tengah-tengah presentasi kita bisa merasa blank saat presentasi. Dan kemudian ada lagi hambatan, yaitu audiens tidak memperhatikan. Nah, kita sering nih, kalau lagi presentasi atau kita berbicara di depan umum, audiensnya itu tidak memperhatikan kita, pasti rasanya sebel dong. Kita merasa, kok saya sudah berbicara di depan sini, tetapi saya tidak diperhatikan gitu. Nah, ini ada pemicunya juga nih. Biasanya materi yang disampaikan itu tidak menarik, ataupun kita tuh terlalu monoton dalam menyampaikan materi gitu. Dan kemudian ada durasi presentasi berubah. Ini tuh sering jadi hambatan juga. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi ya, ada durasi yang sudah ditetapkan gitu. Tapi sewaktu-waktu durasi itu bisa berubah. Dan hal ini tuh bisa membuat kita jadi yang tadinya kita harus menyampaikan ini, tetapi karena durasinya sudah melebihi batas, jadi kita tidak dapat menyampaikan materi tersebut. Sebenarnya kita bisa dengan membacakan poin-poin pentingnya saja. Tidak semua materinya harus disampaikan dikarenakan waktunya tidak mencukupi. Jadi kita bisa menyampaikan dengan poin-poinnya saja. Itu sih menurut saya. Gimana untuk Teh Syifa jawabannya? Berarti kalau hambatan sedang presentasi itu ada dua ya, dari kitanya sendiri dan dari audiens. Kalau dari kitanya sendiri kita kayak tidak percaya diri, terus belum memaksimalkan persiapannya. Mungkin kalau dari audiens seperti bosan atau dengan bosan karena materi dari kita tuh cukup monoton, tidak bervariasi. Gitu ya, Teh? Iya, itu betul sekali. Bagaimana Teh Syifa? Apakah jawabannya membantu? Membantu sekali, Teh. Terima kasih banyak, Teh. Sama. Baik, terima kasih Teh Syifa atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Teh Dinda atas jawabannya. Mungkin
Saya cukupkan saja ya Teh terkait pematerian. Dan sesi selanjutnya yaitu dokumentasi. Para audiens yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sisi dokumentasi. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu Teh, agar nanti di foto tampak cantik. Yuk bisa Teh. Saya pandu ya Teh untuk dokumentasi, saya kasih aba-aba. Baik, sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya lagi ya Teh. 1, 2, 3. Baik, mungkin sudah ya Teh terkait dokumentasinya. Bagi saya lanjutkan kembali. Para audiens yang kami hormat, yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman yang berharga dari praktik baik yang telah dilakukan oleh para narasumber hebat kita. Dan mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan. Sebelum webinar ini ditutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar pada hari ini. Kemampuan teknis melakukan presentasi menjadi kebutuhan yang sangat mendukung semua jenis profesi dan berbagai kegiatan presentasi lainnya, seperti saat melakukan kegiatan webinar seperti kita sekarang, workshop pada saat perkuliahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, teknik presentasi itu dianggap sangat penting membekali mahasiswa karena materi teknik presentasi dengan diambilnya tema ini bertujuan membekali mahasiswa mengenai konsep komunikasi dan presentasi di depan umum dan teknik presentasi dan melatih keterampilan melakukan presentasi dengan baik dan menarik. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari para audiens semua. Apabila penyampaian materi maupun dari saya terdapat salah kata dan kekurangannya, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh. Izin live ya Teh. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.